Selamat pagi adik-adik, kita akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini. Namun sebelum kita memulainya, mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Adik-adik, mari kita menyanyikan nyanyian pembuka dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bimbinglah dan tuntunlah ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan Yesus kami beribadah dengan penuh hati yang bersukacita dan bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita menyambut firman, mari kita kembali menyanyi dari Gita Bakti 6, baitnya yang ketiga. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Selamat pagi, selamat hari Minggu, sobat-sobat Teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, Minggu 27 Maret 2022. Kakak percaya sobat Teruna semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Meskipun mungkin pergumulan hidup tetap ada, tetapi kita tidak pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik Teruna yang terkasih, di hari Minggu yang sukacita ini, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius 12. Injil Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Jika sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, buat kami mengerti,
buat kami memahami firman-Mu, dan dengan setia boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Demikianlah firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, 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 Hosiana. Sobat Teruna terkasih, bully atau perundungan adalah istilah yang sudah sangat umum di tengah-tengah kehidupan remaja atau pemuda. Di sekolah-sekolah sudah banyak sekali dilakukan kasus-kasus perundungan atau bully. Mungkin Sobat Teruna adalah salah satu korban yang pernah dibully oleh teman di sekolah, di lingkungan rumah, atau bahkan di gereja. Atau Sobat-sobat Teruna pernah menyaksikan bully. Sepertinya hampir tidak ada siswa yang tidak pernah menyaksikan bully di sekolah ya. Nah, tanpa disadari kasus bully ini sudah sangat masif, sudah sangat banyak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan surveinya menyimpulkan kurang lebih ada 41% anak sekolah di Indonesia pernah mengalami yang namanya bully atau perundungan. Luar biasa ya, Sobat Teruna semua. Ternyata segitu banyak orang yang pernah dirundung. Nah, apakah kita pernah melakukannya? Bisa jadi tanpa kita sadari kita sudah menyakiti hati teman kita. Lewat umpatan, kata-kata yang merendahkan. Itu sudah masuk dalam kategori bully atau perundungan. Hal itu sederhana, tetapi sebenarnya tindakan bully atau perundungan itu adalah tindakan yang luar biasa sadis. Karena dengan dilakukan perundungan, seseorang yang dirundung itu akan menjadi minder, kehilangan jati diri, bahkan tidak jarang orang-orang korban perundungan itu menjadi depresi, tertekan, dan tidak sedikit pula yang akhirnya bunuh diri hanya karena bullying atau perundungan. Sobat Teruna terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita melihat teman kita di sekolah dirundung, apakah kita berani untuk membelanya?
Apakah kita berani berdiri di sisinya, melindungi dia dari teman-teman kita yang lain yang selalu merundung dia? Atau kita lebih memilih untuk cari aman aja deh, kita berdiri di pinggir? Atau bahkan kita adalah salah satu orang yang asik tertawa ketika teman kita habis-habisan dirundung, diledekin, dihujat, direndahkan, dicemen-cemenin, begitu ya. Nah, mari kita renungkan, ada di posisi mana kita pada saat kita tahu itu adalah kesempatan untuk kita berbuat baik, tetapi kita merasa timingnya nggak pas, waktunya nggak pas untuk kita membela dia. Pertanyaannya, apakah ada waktu yang pas untuk berbuat baik? Tidak ada. Contoh yang lain adalah teman sakit lah, sederhananya. Apakah ada waktu yang terbaik untuk berbuat baik? Tidak. Begitu teman sakit, kita harusnya adalah orang yang paling pertama menanyakan keberadaan dia, apakah kamu sehat, atau apa yang terjadi dengan kamu, seterusnya dan seterusnya. Bila perlu kita menjenguk dia, membesuknya di rumah sakit atau di rumah, memberikan penghiburan bagi dia. Nah, apakah harus menunggu untuk berbuat baik seperti itu? Tentu tidak. Contoh lain, memberi sedekah, memberi sumbangan bagi orang miskin. Apakah kita harus menunggu sampai kita punya uang yang banyak dulu? Tidak. Tuhan Yesus bilang, kita memberi dari kekurangan kita yang sedikit tapi dengan tulus hati, itu jauh lebih bernilai daripada kita memberi banyak tapi dengan hati yang gak rela, gak ikhlas. Begitu. Nah, Sobat Teruna, pembelajaran Alkitab pada hari ini berbicara tentang tidak ada waktu yang terbaik untuk berbuat baik. Berbuat baik di segala keadaan, di setiap kesempatan. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, termasuk Sobat Teruna dan kakak. Nah, di dalam Matius 12 ayat 9-15a yang kita baca, harusnya kita semua paham cerita apakah ini. Sobat Teruna pasti tahu bahwa orang-orang Farisi dan Saduki, ahli-ahli Taurat di Israel, adalah orang-orang yang hatam agama, begitu ya, hatam agama Yahudi. Karena mereka memegang teguh tradisi itu turun-temurun. Mereka memegang teguh semua aturan-aturan yang ada di dalamnya, termasuk aturan Sabat yang kita baca hari ini. Hari Sabat ya, hari Tuhan. Hari Sabtu kalau menurut perhitungan orang Yahudi. Di dalam hari Sabat, aturan orang Yahudi itu kita nggak boleh bekerja, nggak boleh beraktivitas, kita hanya boleh beribadah. Nah, pada saat itu orang Farisi tahu bahwa Yesus adalah orang yang tidak peduli. Dia tetap akan berbuat kasih meskipun dilakukan di hari Sabat. Kalau Sobat Teruna baca ayat sebelumnya, ayat 1-8, itu juga berbicara tentang hal yang sama. Nah, di ayat yang 9 ini diceritakan di sana, pada saat Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mereka, rumah ibadat orang-orang Yahudi. Nah, di situ kebetulan ada orang yang sakit, sebelah tangannya itu mati. Nah, orang Farisi berpikir kesempatan nih, gitu ya, kesempatan nih untuk menjebak Yesus. Terus dia nanya sama Tuhan Yesus, bolehkah nyembuhin orang pada hari Sabat? Kalau Yesus bilang boleh, wah, dia melanggar peraturan agama Yahudi, nggak boleh melakukan sesuatu di hari Sabat. Tetapi kalau nggak disembuhkan, itu adalah orang sakit yang harusnya kita lawat, begitu ya, Sobat Teruna semua. Nah, terus apa jawaban Yesus? Yesus kasih perumpamaan. Kalau kamu punya domba nih, ya, punya domba terus jatuh ke lubang di hari Sabat, tolongin apa enggak? Tolongin. Begitu. Nah, di ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Kalau domba aja ditolongin, apalagi manusia.
Nah, kalimat selanjutnya tegas. Yesus bilang, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, karena itu orang Farisi makin benci. Ya. Nah, habis itu Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan gak peduli. Tuhan tetap menyembuhkan dia. Ia mengulurkannya. Ya, Tuhan bilang, ulurkanlah tanganmu. Orang sakit itu mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Bagaimana respon orang Yahudi? Bagaimana respon orang-orang Farisi? Ya, orang Farisi itu keluar, malu ya, terus dia bersekongkol untuk membunuh Yesus. Begitu sakit hatinya orang Yahudi itu kepada Yesus. Nah, tapi Yesus tahu maksud mereka, maka Yesus menyingkir dari sana. Kurang lebih itu yang diceritakan di dalam perikop kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajari dari perikop pembacaan kita pada hari ini, Sobat Teruna semua? Ada 4 hal. Yang pertama, berbuat baik jangan lihat untung ruginya. Mari kita baca lagi ayat 11. Pada saat Yesus memberikan perumpamaan ini, tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Jawabannya pasti iya. Kenapa? Karena domba itu berharga buat dia, dombanya punya dia. Gitu. Ya. Meskipun ada orang yang sakit setengah mati sekalipun, dia gak akan tolongin karena menurut dia yang lebih berharga adalah domba ini daripada orang yang sakit itu. Saya nolongin orang sakit itu gak ada untungnya. Tapi nolongin domba ini ada untungnya. Domba ini sehat, bisa saya piara, bisa saya jual, menghasilkan uang untuk saya. Nolongin orang gak ada hasilnya. Nah, anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan perbuatan baik itu menimbang untung dan ruginya. Kalau kita berbuat baik karena kita ingin dipuji, ya berarti kita udah dapat upahnya. Itu kata firman Tuhan. Kalau kita berbuat baik supaya nanti suatu saat orang yang kita lakukan tindakan baik itu memberikan balasan kepada kita, maka gak ada gunanya perbuatan baik kita. Jadi yang pertama adalah perbuatan baik tidak boleh melihat untung dan rugi. Kita harus melakukan perbuatan itu dengan tulus dan ikhlas. Pelajaran yang kedua, kita harus memandang orang itu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Ayat 12. Tuhan Yesus bilang apa? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa setiap orang yang kita temui di jalan itu harus kita lihat sebagai sesosok manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Termasuk orang-orang yang kesulitan, pengemis di jalan, orang sakit, orang yang tidak punya rumah, orang yang tertimpa bencana alam. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang seperti ini. Karena manusia jauh lebih berharga. Tuhan Yesus bilang. Ya, jadi yang pertama berbuat baik tanpa melihat untung rugi. Yang kedua berbuat baik karena kita melihat setiap orang sebagai ciptaan Tuhan yang berharga. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, menyatakan kebenaran atau kebaikan harus tegas. Masih di ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Nah, kalimat ini. Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat, kata Yesus. Yesus tidak pakai bahasa yang abu-abu. Ya, pada saat orang Farisi di ayat 10 bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Yesus menjelaskan dengan perumpamaan. Pada akhirnya kesimpulannya adalah Tuhan Yesus bilang dengan tegas, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Menyatakan kebenaran gak usah takut. Menyatakan kebenaran gak usah takut. Walaupun resikonya bisa jadi kita akan mendapat kecaman, ancaman, kita dikucilkan, dan lain-lain.
Nah, begitupun pada saat kita membela, contoh yang pertama tadi, teman yang dibully, teman yang dirundung. Gak usah takut kita dikecam, diancam. Ya. Kita harus melihat teman yang dibully itu juga sebagai, yang kedua tadi, makhluk ciptaan Tuhan yang berharga. Nah, pelajaran yang pertama tadi, kita juga harus melakukan kebaikan, membela orang-orang yang dirundung itu tanpa melihat apa sih untungnya buat gue. Ya gak ada kali ya. Karena nanti gue jadi ikut-ikutan dirundung. Wah, berteman sama orang-orang culun gitu ya. Gak usah takut. Gak usah lihat untung ruginya. Membela teman yang dirundung, gak usah takut kita jadi kehilangan ketenaran. Kita kayak kehilangan nama besar, nama baik. Kita melakukan kebaikan karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita menggerakkan kita untuk melakukannya. Nah, itu udah 3 hal. Yang terakhir sudah ada di kepala, konsepnya udah benar. Lakukan kebaikan itu, do something. Ya. Jangan cuma tahu bahwa perbuatan baik itu tidak melihat untung rugi, memandang orang dengan berharga, harus tegas menyatakan kebenaran, tapi nggak melakukan apa-apa, sama aja teori aja. Ya, maka di ayat 13 lalu kata Yesus kepada orang yang sakit itu ya, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkan tangan, pulihlah tangannya itu, menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Yang terakhir adalah kebaikan itu harus dilakukan, Sobat Runa semua. Bukan hanya menjadi planning, rencana. Gue mau gue kasihan lu ngeliat dia kasihan tapi gak melakukan apa-apa. Kasihan ya orang yang tertimpa bencana alam di tempat ini, di tempat itu. Yang tertimpa longsor, yang tertimpa banjir. Tapi kita gak tergerak untuk memberikan sebagian berkat yang kita punya. Kita sumbangkan bagi saudara-saudara kita itu. Jadi apa gunanya? Yang terakhir, do something. Ketika Yesus mengatakan itu semua, pada akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Dia melakukan sesuatu. Nah, Sobat Runa yang terkasih, jika kita melihat kisah ini, maka kesimpulannya jelas. Kita pasti sanggup melakukan kebaikan di setiap waktu kalau kita sadar betul 4 hal itu. Kita tidak akan melihat kapan waktu yang terbaik. Oleh karena itu, Sobat Runa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukan tindakan kebaikan kepada siapapun, termasuk musuh kita sekalipun, baik atau tidak baik waktunya. Dengan demikian, kita bisa sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kehidupan nyata untuk orang lain. Dan lewat kehadiran kita yang menjadi berkat bagi orang lain, itu juga akan mendatangkan berkat sukacita, bukan berkat materi ya. Berkat sukacita bagi kita karena kita sanggup melakukan sesuatu bagi orang lain meskipun lewat hal-hal yang sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 117, bait 1, 2, 10, dan 11. Ajar kami melakukan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisaing ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami, anak-anak-Mu, agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran, supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa, tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa yang telah kami ucapkan, telah kami sampaikan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau izinkan selalu terjadi dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi Tuhan yang keadaannya terus membaik, Kau terus berkati kami. Dan kami percaya berkat Tuhan gak hanya berhenti hingga di sini, tapi Tuhan selalu setia menjaga, memberkati dan menyertai kami sampai kapanpun juga ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian doa ini Tuhan ke dalam doa yang sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu mari kita membawanya sambil bernyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, mari kita bernyanyi kembali dari Gita Bakti 254 bait 1 dan 2, Di Jalan yang Lebar Sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penuh. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi Dikau. Beri bantuan-Mu di mana perlu, Yesus mengutus Engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu.
Adik-adik teruna sekalian, kita sudah berada di ujung ibadah. Kita akan doa penutup dan menerima berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ibadah di pagi hari ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang telah kami jalani, apa yang telah kami dengar, kami dapat melakukan semuanya Tuhan dengan motivasi hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan yang kami perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja di sepanjang ibadah ini Tuhan. Tuhan sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami selalu hati yang baru. Sehingga apapun kejadian yang kami alami, kami selalu mengandalkan Tuhan dalam mengatasinya. Adik-adik terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus dan lewat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik teruna semua saat ini kekal sampai selama-lamanya.